warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, pendengar setia dimanapun kalian berada. Terima kasih telah setia mendengarkan podcast kami pada siang hari ini. Selamat datang di Disko Ketawa, diskusi psikologi menuju ketenangan jiwa. Saya Marisna Aprilia Ramaputri dan saya Winda Kurniawati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang psikopatologi Islam nih, khususnya dalam hal penyakit ukhrawi. Nah, sebelum itu di sini kita mendatangkan narasumber yang keren yang akan membantu kita dalam obrolan kali ini. Alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Yuk, pada kakak yang pertama. Siap. Perkenalkan, nama saya Fajar Januar Dwiga, biasanya dipanggil Fajar. Saya dari program studi manajemen semester 3. Lalu terkait dengan pengalaman organisasi, saya di kampus itu hanya mengikuti 2. Yang pertama itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang kedua UKM Tapak Suci. Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini saya alhamdulillah wa innalillah diamanai oleh teman-teman menjadi ketua umum pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Sina Universitas Muhammadiyah Purworejo. Lalu di UKM Tapak Suci diamanai juga sama teman-teman itu menjadi ketua divisi kerohanian. Mungkin itu. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan dulu nih buat Kak Fajar. Oke, lanjut kepada narasumber yang kedua. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, bisa dipanggil Putra, sapa akrab saya atau Mas Putra, Siput boleh, Bang Put boleh. Ya intinya put gitu. Nah, Kalau ditanya buat pengalaman organisasi, kalau tadi Mas Fajar bilangnya saya cuma 5 ikutnya. Yang pertama ada Himapsi, terus ada ULDKM, ada ISC, Pikma, sama radio. Nah ya nggak usah dibayangin isi otak saya apa gitu. Ya intinya itulah gitu. Gitu. Keren-keren banget ya, nggak sabar nggak sih buat melihat apa nih ide-ide dan pemikiran dari mereka. Langsung saja ini kepada topik yang pertama nih. Kan penyakit psikopatologi Islam tuh kan ada yang ukhrawi, dan ukhrawi itu ada banyak ya, salah satunya penyakit ain tuh. Nah, Kak Fajar sendiri tahu nggak sih penyakit ain itu apa? Baik, penyakit ain itu sebenarnya penyakit hati. Oh. Sebelum saya menyampaikan terkait penyakit hati, penyakit ain, saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang asal mula penyakit hati. Nah, kalau kita menyebutkan tentang penyakit ain dulu, yo teman-teman apakah tahu tentang penyakit hati? Nah, ini asal mula timbulnya penyakit hati itu seperti apa? Baik, jadi seperti ini. Dahulu sebelum diciptakannya Nabi Adam, Allah itu kan sudah menciptakan malaikat dan jin. Nah, di situ sebenarnya jin itu baik. Jin itu baik, malaikat itu baik, meski penciptaannya malaikat itu dari cahaya, terus jin itu dari api. Lalu disitulah Allah ingin menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam. Nah, di situ singkat cerita saja ya. Di situ itu terdapat sebuah keirian. Allah itu menyuruh malaikat dan jin itu untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi bukan semata-mata Nabi Adam menjadi Tuhan, tidak. Tapi bukan semata-mata juga Nabi Adam ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi alasan Allah menyuruh malaikat dan jin itu untuk bersujud kepada Nabi Adam adalah untuk mengetes malaikat dan jin ketaatannya. Nah, di situ kan malaikat mentaati terkait perintah Allah yang untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat, lalu jin. Nah, jin tersebut berkata seperti ini kepada Allah, aku lebih baik daripada manusia ini, begitu. Lebih baik, berarti itu sudah menimbulkan rasa iri kepada Adam terkait penciptaannya. Bahwasanya sebenarnya Allah juga menciptakan manusia itu menjadi sebuah khalifah di muka bumi. Lalu jin juga iri kepada Nabi Adam, bahasanya kenapa saya tidak disuruh atau diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, sedangkan sudah diciptakan manusia. Wah, itu sudah menjadi
timbullah penyakit hati di situ. Lalu timbulnya juga penyakit ain. Penyakit ain itu adalah rasa takjub atau kagum. Contohnya, tapi rasa takjub atau kagum itu kepada sesama manusia. Contohnya kayak gini. Misal, Mas Putra itu ganteng banget, tapi di situ tidak menyebutkan nama Allah. Lalu timbulnya, tapi di situ juga saya memiliki rasa iri, bahwasanya kok Mas Putra lebih ganteng, terus saya memuji Mas Putra, saya memiliki rasa iri dan dengki kepada Mas Putra, bahwasanya Mas Putra itu ganteng banget kayak gitu ya. Contoh hal simpelnya seperti itu terkait penyakit ain. Mungkin itu. Oke, jadi kesimpulannya penyakit ain itu datang dari penyakit hati Iya, ya Kak. betul. Dan kita nggak boleh berlebih-lebihan, nanti nggak timbul Betul. rasa iri dengki. Penyakit hati juga tidak bisa disembuhkan oleh medis. Itu. Oke, selanjutnya penyakit ukra itu ada dendam dan dusta. Kakak Putra, apa sih yang kakak ketahui tentang pendendam dan pendusta itu? Oke, kalau kita bicara mengenai pendendam dan juga pendusta, sebenarnya itu dua hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bukan bermaksud menggurui, tapi dari literatur yang pernah saya baca mengenai pendusta maupun pendendam itu, utamanya pendendam dulu ya. Jadi pendendam itu asal mulanya dari kata dendam. Jadi dendam itu sebuah perasaan ingin membalas suatu hal. Nah, jadi kenapa bisa muncul adanya dendam itu karena kita ada perasaan marah saat kita mendapatkan suatu hal itu yang nggak sesuai dengan keinginan kita atau yang menyakiti kita. Contohnya kita dizolimi, itu kan suatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, akhirnya dalam hati kita itu muncul adanya perasaan dendam, ditambah atau didukung dengan nafsu dari manusia itu sendiri. Nah, ketika antara perasaan dendam yang di hati dengan nafsu itu sudah jadi satu circle, nah akhirnya keluarlah perbuatan ingin melakukan balas dendam kepada seseorang yang tentunya telah menyakiti kita. Nah, membalas dendam itu ya stereotipnya pasti ke hal yang negatif. Kurang lebih seperti itu tentang pendendam. Kembali lagi nih ke penyakit ain, Kak Fajar pernah ada pengalaman tersendiri nggak sih tentang itu? Kalau pengalaman nggak pernah, tapi saya pernah mendengar tentang khalifah yang dia itu juga terkena penyakit ain. Nah, ceritanya seperti ini. Khalifah itu dia itu adalah seorang raja muda di kerajaannya. Lalu dia ingin berangkat sholat Jumat. Dia berpenampilan rapi, berpenampilan pakai gamis yang panjang, pakai sorban, pakai minyak wangi, kayak gitu. Terus dia bercermin. Sebelum dia berangkat, dia bercermin terlebih dahulu. Lalu dia mengatakan kepada diri sendiri, saya itu adalah raja muda yang sangat bagus, yang sangat muda kayak gitu kan, tanpa menyebutkan nama Allah. Nah, disitulah timbul penyakit ain. Penyakit ain sebenarnya bukan ke orang lain juga, tapi bisa ke diri sendiri. Lalu di situ sudah timbul penyakit ain oleh khalifah tersebut. Siang kan, Jumatan itu siang kan. Nah, terus malamnya itu beliau meninggal. Nah, itu yang sangat penyakit ain sangat berbahaya. Ketika kita sudah takjub kepada orang lain dengan rasa iri dengki, lalu memuji diri sendiri tanpa menyebutkan Allah, itu yang menjadi terkena penyakit ain begitu ya. Saat bercermin juga kita sudah disuruh untuk berdoa terlebih dahulu, supaya kita menyebutkan nama Allah terlebih dahulu, setelah itu baru ke diri kita gitu. Kalau dari Kak Putra sendiri, apakah pernah mengalami pendusta dan pendendam? Oke, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan mengenai pendendam ya. Selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pendusta. Jadi pendusta itu kalau menurut saya sendiri itu kaitannya sama maknanya dengan istilah bohong. Nah, kalau dalam pandangan Islam pastinya antara pendendam dan pendusta itu adalah dua hal yang tentunya tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itu adalah hal yang harus dijauhi dalam Islam. Nah, berdusta itu kenapa bisa menjadi sangat berbahaya?
karena menjadi salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Seperti itu. Jadi orang yang munafik itu dalam Islam itu ya apa ya? Udah ngeri banget lah gitu. Nah, pendusta kan salah satunya ciri-ciri dari munafik itu. Kalau ditanya mengenai pengalaman langsung mengenai pendusta dan pendendam, itu mungkin contohnya ketika saya masih di SMP sih, SMP SMK. Kan setiap kita masuk SMP atau SMK itu ada yang namanya ospek. Iya. Nah, ospek ya dengan segala macam kegiatan ospek, ketika menjadi siswa baru di ospek kemudian menjadi siswa lama, kita yang mengospek itu saya pernah punya teman itu pokoknya saya mau dendam sama adik-adik kelas yang mau masuk. Kemarin dulu saya digini-giniin, ya paling ntar kamu masih mending deh dulu kakak nyebrang sungai Nil gitu kan. Nah pasti kan kayak gitu. Nah mungkin itu sih lebih ke teman ada yang seperti itu, jadi menghadapi langsung ada teman yang seperti itu ya saya cuma astagfirullah kok kayak gitu kan, padahal ya gitu. Kalau orang yang pendendam bahkan orang yang nggak salah pun ya jadi sasaran. Dan orang pendendam itu tidak pernah punya rasa puas, jadi ketika dia sudah membalas perbuatannya itu masih merasa ini masih belum sebanding dengan yang dia lakukan ke saya gitu, jadi selalu ada perasaan tidak puas. Nah sedangkan kalau untuk orang yang berdusta itu bisa ketagihan. Jadi sekali dia berdusta, ketika tidak ketahuan, selanjutnya akan berdusta terus. Nah, kenapa dia berdusta terus? Salah satunya karena bisa untuk menutupi kedustaan yang sebelumnya. Jadinya akhirnya muter terus itu, berdusta seperti itu. Nah, dari dua hal tersebut itu juga menjadi salah satu penyebab adanya penyakit hati. Kaitan ya. Iya. Untuk Ain sendiri kan di internet itu ya, selain bercermin kan ada juga sekarang di internet sosial media banyak komen-komen yang aslinya kelihatannya memuji, tapi kita nggak tahu aslinya niatnya bagaimana ya. Itu berpengaruh juga nggak sih Kak? Itu sangat berpengaruh juga. Iya. Ketika misal saya niatnya baik, saya tidak memiliki iri atau dengki gitu kan kepada mbak itu cantik banget. Nah itu kembali kepada diri sendiri. Ketika sudah dipuji ya, apakah diri sendiri juga akan lebih saya jelas saya paling cantik kayak gitu kan, misal contoh kayak gitu. Itu juga akan bisa menimbulkan penyakit ketika kita tidak bilang masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah kayak gitu. Itu bisa timbul penyakit ain kayak gitu. Jadi dari kitanya sendiri juga bisa menghindari dengan mengucapkan alhamdulillah ya, bersyukur ya. Iya betul. Untuk solusi lain ada kah yang bisa? Solusi lain kita tetap bertawakal kepada Allah. Nah penyakit hati itu juga bisa ditangkal dengan kita sholat itu juga adalah, sholat itu bisa menyembuhkan semua penyakit sebenarnya. Ketika kita sudah benar-benar meminta kepada Allah, di dalam sholat itu sudah banyak terkait bacaan-bacaan sholat, kita paham tentang doa-doa sholat, apa yang kita minta kepada Allah itu banyak, itu yang sholat. Terus kita harus bertawakal kepada Allah, harus percaya kepada Allah. Lalu ada lagi juga ketika sudah misal ada seorang yang sudah terkena penyakit ain, sudah benar-benar, karena memang banyak tanda-tandanya kan kayak gitu, sudah terkena penyakit ain. Di situ gimana sih cara menyembuhkannya? Nah menyembuhkannya itu dengan ketika misal contoh Mas Putra terkena penyakit ain, contoh ya Mas contoh ini. Terus saya tuh tahu ketika Mas Putra punya penyakit ain, terus saya mandi. Nah mandi tersebut, bekas mandian itu juga buat mandi Mas Putra untuk bisa menyembuhkan. Lalu itu cara menyembuhkannya. Lalu yang kedua, diruqyah, supaya Mas Putra itu juga tidak hilang penyakit ainnya begitu. Oke, solusi dan cara penyembuhannya penyakit ain. Kalau dari Mas Putra, kan setiap masalah kan ada solusinya. Iya. Nah, solusi kita supaya tidak punya rasa dendam dan dusta itu bagaimana? Oke, jadi
mengenai pendendam dan pendusta itu menurut saya itu seperti sebuah racun. Ketika sebuah racun masuk dalam tubuh manusia, pasti menyebabkan penyakit dan memiliki dampak. Dan kita tahu racun itu berbahaya, pasti dampak ke tubuh juga berbahaya. Nah, sama halnya dengan pendusta dan pendendam. Jadi jika ada seseorang yang, apalagi seorang muslim nih, memiliki dua sifat tersebut, itu harus sedini mungkin harus dicegah atau dihindari. Gimana caranya? Pendendam utamanya itu menumbuhkan sifat pemaaf, atau kalau dalam istilah psikologi itu disebutnya itu forgiveness. Jadi kita harus memaafkan seseorang. Ya kita tahu ya, kalau namanya memaafkan itu berat sekali. Kita maafkan orang-orang yang mungkin pernah menzolimi kita, itu sangat berat. Contohnya adalah itu yang KDRT dilaporin, ya malah dimaafkan. Oke, mungkin kalau buat sebagian orang nih, ngapain sih dimaafin? Padahal kalau kita memandang dalam agama kita, itu adalah salah satu perbuatan yang mulia. Ya, jadi itu. Terus selanjutnya otomatis kita juga harus meningkatkan ibadah kita, ya, karena ibadah itu bisa menjadi tameng kita lah untuk menghindari sifat pendusta maupun pendendam. Bisa kita memperbaiki sholat 5 waktu kita, sholat sunnah kita juga kita dirikan, terus zikir gitu kan, juga berdoa, yang pasti juga berdoa memohon agar dihindarkan dari pendendam dan pendusta. Karena apa? Pendendam itu ya orang yang udah terlanjur punya sifat pendendam, itu di hatinya itu isinya gelap, jadi keburukan semua. Betul. Kita memandang kalau orang nih punya sifat pendendam, ngelihat orang itu misal lagi senang, kita malah yang sakit sendiri gitu. Contohnya seperti itu, kita sakit sendiri, terus ada perasaan ingin menyaingi. Misalnya saya beli mobil, orang sana iri belinya helikopter gitu, terus saya beli apa lagi, yang sana beli apa lagi, intinya nggak pernah puas, ingin menyaingi lebih di atas. Nah itu sangat berbahaya sekali apabila dimiliki oleh umat muslim gitu. Jadi sedini mungkin harus kita cegah. Terus kita harus tahu hikmah dari bersabar. Terus yang pasti kita selalu mengharapkan bahwa ketika kita berbuat baik, pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Seperti itu. Kesimpulannya, kedua hal ini termasuk penyakit hati semua ya. Iya. Dan solusinya itu ya bersyukur, memaafkan, dan yang utama itu ya kepada Allah gitu ya. Kita harus tawakal, berserah diri pada Allah. Jadi untuk penutup pada siang hari ini, boleh kata-kata mutiaranya nih Kak. Mungkin Mas Fajar dulu ya, kasih closing statement gitu. Iya. Oke. Pertama, kita tetap mengagungkan nama Allah, karena ini juga tentang penyakit ain. Banyak nih kadang perempuan itu suka berkaca, tapi lupa untuk mengagungkan nama Allah terlebih dahulu. Itu paling cuma itu, kita tetap bersyukur ya, yang tadi sudah disebutkan, bersyukur, terus menyebutkan nama Allah, lalu ya mungkin itu sih, menghilangkan rasa iri dengki. betul Ya. Menghilangkan rasa itu supaya tidak terkena penyakit ain. Itu mungkin. Oke, kalau closing statement dari saya, teruslah berproses, karena dengan berproses kita jadi punya motivasi untuk selalu berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita harus bersyukur ya, alhamdulillah kita juga telah sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi Kak Putra dan Kak Fajar sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.